Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pejuang UKS, kita bertemu kembali dalam materi penerapan model sekolah atau madrasah sehat. Bapak Ibu sekalian, model sekolah sehat ataupun madrasah sehat ini sudah menjadi concern dunia, di mana sejak tahun 1995 WHO telah mempromosikan kesehatan di sekolah, di mana WHO memperkuat kapasitas sekolah, ya, sarana prasarana untuk hidup sehat, ya, untuk berperilaku sehat, belajar dan berkarya. Promosi kesehatan di sekolah atau madrasah juga meningkatkan kemampuan peserta didik, guru, dan masyarakat lingkungan agar mandiri dalam pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan, menciptakan dan memelihara lingkungan sehat. Itu pesan dari WHO. Nah, kita di Indonesia, khususnya di Provinsi Bengkulu, bahwa kita juga menerapkan model sekolah sehat. Ya. Model sekolah sehat dalam rangka UKS, maksudnya bahwa di mana semua jenjang pendidikan mulai dari tingkat TK sampai SMA sederajat, ya, beserta lingkungannya. Itu dilakukan pembinaan dan pengembangan kebiasaan hidup sehat secara terpadu melalui pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan di sekolah ataupun di madrasah, sehingga tercapai keadaan yang sehat peserta dapat melihat kesehatan peserta didik sebaik-baiknya, sekaligus meningkatkan prestasi belajar para peserta didik yang setinggi-tingginya. Nah, yang harus kita ketahui bahwa selama ini mungkin kita kenal dengan UKS, kita sudah kenal dengan UKS, tetapi Bapak Ibu sekalian, di mana UKS kita selama ini berjalan apa adanya. Nah, untuk keberhasilan ini, keberhasilan dari UKS, keberhasilan dari pelaksanaan UKS hanya dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh manajemen UKS yang baik juga, ya, meliputi kebijakan, perencanaan, anggaran, dan peningkatan kapasitas, koordinasi, dan monitoring evaluasi. Nah, inilah gunanya, ini ada lingkaran di mana manajemen UKS yang menjadi leadingnya untuk meningkatkan pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan sehat. Bapak Ibu sekalian, UKS bukan semata-mata menjadi pekerjaan orang kesehatan, pekerjaan puskesmas, atau pekerjaan dinas kesehatan kabupaten, kota, atau provinsi, tetapi adalah pekerjaan semua pihak, ya, semua pihak. Tata kelola mulai sejak tahapan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi perlu dipersiapkan sebaik-baiknya, mencakup SDM, pendanaan, sarana prasarana, penelitian, pengembangan, koordinasi, dan kemitraan multi pihak, ya, baik dari pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta. Nah, ada prinsip yang kita adakan di sekolah dan madrasah sehat, bahwa di dalam akselerasi UKS itu, bahwa ada beberapa prinsip yang harus kita pegang. Yang pertama adalah merubah mindset atau cara pikir tentang UKS, ya. Contohnya seperti UKS itu yang dikatakan domain kesehatan, sekarang yang mindset yang kita harus ubah bahwa itu adalah domain multisektor, ya, domain multisektor. Jadi bukan saja menjadi domain UKS, ya. Nah, UKS itu bukan program prioritas, ya, tapi menjadi tempat semua program prioritas.
atas. Nah, itu mindset yang harus kita rubah selama ini. Kemudian UKS hanya bisa dikembangkan jika sumber daya cukup. Tidak. Ya. UKS harus kita kembangkan, memanfaatkan potensi yang ada, mencakup kearifan lokal dan kemitraan. Nah, kemudian wujudkan komitmen pusat sampai ke daerah. Kebijakan mendukung sekolah sehat atau madrasah sehat dengan penyiapan sumber daya, peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan UKS dan melakukan pembinaan. Kemudian kita lakukan kemitraan, ya, kemitraan. Jadi kemitraan yang setara dan terbuka sesuai dengan tusi atau tugas dan fungsi kita masing-masing, ya, di dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan dalam melaksanakan UKS tersebut. Ya, ini bisa kita tempatkan wadahnya di tim pembina UKS, baik kecamatan, kabupaten, kota, dan provinsi. Kemudian apalagi yang harus ada prinsipnya? Kesungguhan, ya, bahwa di lintas sektor ini harus bersungguh-sungguh berperan berpartisipasi aktif baik dalam kegiatan, pembiayaan, penyusunan rencana aksi, dan lain sebagainya, ya, membuat rencana jangka pendek, jangka panjang, kemudian menindaklanjuti hasil penjaringan kesehatan dan pemeriksaan perkara. Itu beberapa mindset yang harus kita rubah. Bapak Ibu sekalian, di sini kami tampilkan bahwa ini ini adalah tanggung jawab kita bersama, ya, pihak Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu sampai ke Puskesmas, ya, sampai ke Puskesmas. Kemudian juga ikatan yang dilakukan oleh SKB 4 Menteri, Kementerian Agama, Kementerian Dikbud, dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, ini yang kami dari Dinas Kesehatan Provinsi sampai ke Puskesmas, ada pekerjaan-pekerjaan yang kami bagi. Sebenarnya ini menurut seksi, ya, ini lintas program yang ada di kesehatan, ya, lintas program yang ada di Dinas Kesehatan baik provinsi, kabupaten sampai ke Puskesmas, di mana ada pembagian, ya, seperti Kesga Gizi, promosi dan pemberdayaan masyarakat, Keslink, Kesjaor, ya. Contohnya seperti pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan itu dilaksanakan oleh tim dari Kesga Gizi. Kemudian PHBS, spanduk, leaflet, KIE, kerjasama atau MOU, sponsor, dana-dana CSR, foundation, dan lain sebagainya, itu dipertanggungjawabkan kepada promosi dan pemberdayaan masyarakat. Begitu juga dengan pembinaan lingkungan dan kesehatan, lingkungan sehat, ya, itu menjadi tanggung jawab dari Keslink, Kesjaor, dari Dinas Kesehatan Provinsi, Kesehatan Kabupaten Kota, dan Puskesmas, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kira-kira Bapak Ibu yang jadi concern kita di dalam penerapan model sekolah atau madrasah sehat. Semoga video ini dapat dapat berguna untuk sekolah dan madrasah masing-masing. Nanti jika ada yang perlu dipertanyakan, silakan komen di komentar. Nanti kita akan jawab, baik jawaban langsung atau melalui video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.